Smart listeners, setelah lahir otak anak akan terus mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pertumbuhan ini terutama pada volume dan kerumitan koneksi antar neuron. Pertumbuhan otak anak juga ditentukan oleh pengalaman hidupnya dalam berinteraksi dengan lingkungan, terutama orang tuanya sebagai pengasuh utama. Pengasuh utama anak bisa jadi bukan hanya kedua orang tua, tetapi kakek, nenek, bibi, bahkan babysitter. Karena pengasuh utama adalah siapa saja yang menghabiskan paling banyak waktu dan berinteraksi dengan anak. Nah, untuk dapat bertumbuh pesat dan maksimal, otak membutuhkan banyak nutrisi, baik yang berasal dari makanan, juga nutrisi cinta dan kasih sayang dari orang tua ataupun pengasuh utama. Tahukah Anda bahwa otak bayi sangat mampu menilai kondisi emosi orang tuanya hanya dengan cara membaca ekspresi wajah dan ukuran pupil mata Anda. Pupil mata Anda yang melebar oleh otak bayi dimaknai sebagai perasaan bahagia. Bila orang tua bahagia dan ini diketahui oleh otak bayi ataupun anak, maka secara instingtif otak bayi akan menghasilkan senyawa kimiawi yang juga membuatnya bahagia. Dari hasil studi diketahui bahwa kondisi ini juga mengaktifkan wilayah otak kiri depan yang berhubungan dengan empati. Sedangkan perasaan sedih akan memberikan pengaruh pada wilayah depan otak sebelah kanan. Selain peka dengan ekspresi wajah dan membaca pupil mata, bayi juga sangat peka merasakan emosi yang sedang dialami oleh orang tua ataupun pengasuh utamanya. Seringkali saat ibu mengalami perubahan fisiologis berupa perubahan detak jantung, pernafasan, dan sebagainya, saat mengalami emosi negatif seperti cemas, takut, khawatir, marah, ataupun sedih, maka anak menjadi lebih rewel karena adanya ikatan batin yang kuat sehingga membuat bayi bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh ibunya. Smart listeners, ungkapan cinta, perhatian, dan kasih sayang kepada anak dalam bentuk sentuhan fisik juga sangat baik karena merangsang otak dan tubuh anak serta orang tuanya menghasilkan hormon cinta, oksitosin. Oksitosin berguna untuk meredam efek negatif perasaan cemas dan takut yang berasal dari amigdala. Kekurangan oksitosin mengakibatkan anak cenderung menerjemahkan banyak kejadian di lingkungannya sebagai hal yang mengancam atau membahayakan dirinya. Sesungguhnya kecerdasan dan karakter masing-masing manusia akan berbeda walaupun mereka menghadapi situasi yang sama. Hal ini disebabkan adanya perbedaan struktur otak yang terbentuk oleh pola asuh dan lingkungan yang membesarkannya. Setiap perilaku dalam diri manusia sangat dipengaruhi oleh otak. Percaya diri, mandiri, bertanggung jawab, empati, ataupun jujur adalah sebagian dari buah pola asuh kepada otak. Setiap bagian otak mempunyai fungsi spesifik. Karenanya, stimulasi ataupun rangsangan terhadap bagian-bagian otak sangat mempengaruhi karakter diri seseorang. Smart listeners, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyarankan saat anak berada di usia 0-7 tahun, maka didiklah anak seperti layaknya raja ataupun ratu. Tentu saja yang dimaksud di sini bukan berarti kita menuruti semua keinginan anak, melainkan orang tua berusaha memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak. Karena di usia inilah mereka mengalami masa emasnya. Sesungguhnya curahan cinta dan kasih sayang orang tua, walaupun sederhana tapi ikhlas, pasti akan membekas pada mereka, yang tentunya mempengaruhi karakter dan pemikiran anak kelak. Anak akan tumbuh menjadi pribadi yang menyenangkan, perhatian, dan bertanggung jawab. Seorang anak dengan masa kecil yang indah dan penuh dengan asupan nutrisi cinta yang pas akan menjadi sosok dewasa yang cerdas,
mandiri, berempati, dan berbagai karakter unggul lainnya. Apa yang ditanam oleh orang tua saat rentang usia golden age sangat menentukan seperti apa karakter anak di kemudian hari. Ibarat sekuntum bunga yang tidak akan tumbuh mekar maksimal bila tidak mendapatkan cukup sinar matahari. Demikian pula otak anak-anak kita yang tidak akan bertumbuh maksimal tanpa pengalaman positif yang dialaminya melalui interaksi bermakna dengan lingkungan.